lagi di Elita Dian YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elita Dian. Teman-teman, sekarang aku mau bikin study room versi dollhouse-nya, tapi ya jadi versi ngomongnya jadi beribet ya kan, masih pembuka sudah beribet. Maksud aku tuh versi miniaturnya, jadi versi mininya nih teman-teman. Nah ini nih desainnya tuh kayak gitu ntar. Jadi ini udah ada buku petunjuknya ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau bikin ini sih, mau ngelengkapin lemari, nggak selemari semua sih, lemari yang ujung itu sih teman-teman, yang tinggi itu aku mau isi lemari itu. Jadi menurut desainnya ntar tuh kayak ada itu loh, kayak figura, terus juga ada box-box buku-buku gitu, tapi versi mininya gitu. Jadi ini tuh untuk yang bagian lemari, sofa, meja, dan lemari yang untuk bawah itu, ini sudah aku buat di video-video sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa cek video sebelum-sebelum ini, kalian bisa lah lihat di situ. Atau enggak kalian bisa cek di playlist DIY Study Room ya. Nah ini sudah ada template-nya sih teman-teman ya, tinggal digunting-gunting gitu aja sesuai buku petunjuknya. Memang tetap meskipun ini cuma tempel-tempel aja, tetap buka buku petunjuknya biar kita tuh lebih ngerti ini sebenarnya desainnya mau yang seperti apa gitu kan. Jadi biar kita tuh nggak so ide gitu kan, kadang so ide pun juga belum tentu benar ya kan. Tetap kita harus lihat dulu maunya seperti apa, baru nanti kalau misalkan memang ada yang sedikit kurang pas, bisalah kita kondisikan sesuai dengan kemauan kita gitu. Menurut aku penting banget ya, kita tuh harus baca buku petunjuknya dulu kayak gitu. Iya nggak sih? Kalian suka banget nggak sih teman-teman sama konten ini, mainan dollhouse ini? Kalian bisa komen ya di bawah. Kalau aku ini sekarang nggak tahu kenapa ya, hari-hari ini, beberapa hari ini aku tiba-tiba kangen banget main tali temali lagi, pengen bikin konektor lagi sih sebenarnya. Kalian bosen nggak kalau misalkan aku bikin konektor lagi dari tali core kayak gitu-gitu? Aku nggak tahu, tiba-tiba kangen. Sama aku pengen banget main sama manik-manik lagi. Itu aku juga kangen sih teman-teman. Aku ada rencana sih besok itu insya Allah aku pengen banget syuting ini, mau bikin konten. Bikin cincin dari kayak manik-manik gitu, atau enggak bikin konektor masker tapi dari manik-manik. Kayaknya aku yang dari manik-manik itu baru satu deh kayaknya. Itu pun waktu itu aku masih awal banget, jadi gambarnya tuh kayak kurang jelas gitu loh teman-teman. Jadi aku pengen bikin yang versi yang lebih jelas lagi kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja terrealisasikan ya. Sekarang ini lagi hitsnya yang apa ya kalau konektor masker? Masih kepake kan teman-teman? Kalau aku sih memang masih kepake banget kan sekarang. Kan kita kemana-mana masih pakai masker kan. Mungkin sekarang masker kain mungkin sudah nggak terlalu sering dulu kalau aku sih ya. Mungkin teman-teman juga mungkin sekarang sudah sering. Setengah-setengah sih kalau aku, kadang pakai masker medis gitu kan, kadang juga masih pakai masker kain gitu. Tapi yang paling masih selalu dipakaikan insya Allah itu konektor masker ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang juga berhijab, itu kan konektor masker tuh membantu banget kan. Selain dia bikin manis itu kan si maskernya, meskipun kita nggak kelihatan sih di belakang, tapi itu sesuatu apa ya, hal kecil tapi yang bikin happy gitu loh kalau aku pribadi sih. Apalagi kalau aku tuh kan bikin sendiri ya kan konektor itu, jadinya aku tuh kayak ya happy banget karena aku lihat karya aku sendiri gitu kan, aku pakai sendiri kayak gitu. Dan teman-teman mungkin ada yang mau beli
konektor masker atau masker kain bisa cek di online shop aku di Masker Elita di Instagram, kalian bisa cek di sana. Tapi konektor masker yang ready di sana itu kebanyakan masih masker rajut sih teman-teman, itu buatan ibu aku. Tapi kalau kayak talikur gitu-gitu biasanya sih di hanya yang pesanan-pesanan gitu sih. Kalau ready stock aku masih belum sempet untuk bikin konektor masker talikur. Aku biasanya kalau ada yang mau pesen aku bikinin kayak gitu. Karena aku juga sambil bikin konten ya kan. Karena aku konten creator. Emang sekarang aku fokusnya masih lebih banyak di bikin konten ya sebagai konten creator gitu. Soalnya kadang memang kepala ini kalau di cabang-cabang juga masih belum mampu gitu ya. Maklum lah ya, otak aku masih terbatas gitu. Kadang sambil ngurusin bisnis juga cukup keteteran gitu. Sempet sih aku waktu itu bener-bener kayak sedikit busy banget. Gaya banget ngomong sibuk aja pakai busy. Padahal bahasa Inggris masih belum bisa-bisa banget. Ya kan. Jadi waktu itu aku sempet kayak bener-bener kayak ngerasa sibuk banget gitu loh. Kayak ribet sih lebihan ya, ngurusin jualan, produksinya, terus foto produknya itu kan aku lakukan sendiri kalau bisnisnya itu kan. Kalau yang YouTube ini aku tuh ada lah yang bantuin aku juga gitu. Kakak aku yang bantuin aku. Nah, kalau teman-teman masih sering pakai konektor masker yang seperti apa? Boleh komen di bawah. Kalian suka konektor masker yang kayak rajut atau talikur atau yang plastik? Justru boleh komen di bawah. Aku sempet bikin banyak aneka bentuk konektor masker, teman-teman bisa cek video sebelum ini ya. Atau enggak kalian bisa cek di playlist aku yang namanya Tali Temali. Nah, di situ kalian bisa cek di situ. Aku banyak banget sih waktu itu, hampir berapa ya? 80 lebih kayaknya. Aku tuh nggak nyangka sebanyak itu. 50 atau berapa ya? Nggak tahu sih ada berapa video. Banyak lah pokoknya. Bentar ya, agak sedikit kepanasan aku tuh. Bentar ya, aku juga haus nih teman-teman. Aku mau minum dulu ya. Alhamdulillah segar. Ini soalnya tuh teman-teman ya, tahu nggak sih? Aku tuh lagi maraton syuting VO 4 video, bayangin coba. Betapa keringnya tenggorokan aku ya kan. Jadi peralihan satu video ke video satunya itu aku harus minum dulu sih sebenarnya. Tapi tadi ini aku nggak sempat minum, lupa. Jadi pas syuting ini agak sedikit haus. Ya memang agak sedikit kering tenggorokan. Dan ini aku juga syutingnya malam banget ya. Dan ini tuh giliran video yang aku buat ini tuh syuting yang terakhir untuk malam ini ya. Jadi karena ini udah malam banget, udah jam 12 malam lewat ya. Jadi suara ini udah mulai agak sedikit berat, agak sedikit serak ya mungkin. Aku tuh juga heran loh teman-teman. Suara itu kalau malam kok bisa berubah ya? Aku sadarnya tuh waktu syuting VO kayak gini nih. Tiba-tiba tuh kayak suaraku tuh jadi lebih berat gitu loh kalau semakin malam gitu. Kalau makin siang makin cempreng ya. Karena mungkin energinya masih full banget gitu kan, dan juga mungkin lagi panasnya cuaca, jadi bikin aku tuh mungkin sedikit cempreng gitu. Tapi memang sih musim apapun, hujan, panas, kalau malam aku herannya tuh suaraku makin berat. Apakah semua orang seperti itu? Aku juga nggak tahu. Apakah teman-teman juga gitu? Soalnya
mungkin apa gara-garanya ini tuh kan harusnya waktunya mau tidur ya. Ini kita paksakan nih ya untuk ngomong gitu. Mungkin jadinya suara kita jadi berat gitu. Aku pernah nih syuting ya malam banget tuh. Tiba-tiba suara aku tuh kayak sedikit serak, hampir hilang gitu loh. Aku tuh heran. Nah, kok bisa begini mendadak begitu loh. Aku jadi, wah bisa juga ya kayak gini ya aku gitu. Padahal secara fisik aku tuh oke-oke aja gitu waktu pas itu. Tapi suara nggak bisa dibohongin. Herannya tuh gitu ya. Ternyata suara itu bisa menebak sekarang tuh pagi, siang, atau malam. Mungkin ya. Tapi buat aku pribadi sih, aku gitu. Kalau aku nilai suara aku. Nah ini teman-teman, aku tinggal lipat-lipatin box-boxnya. Tadi kalau figurannya udah selesai, udah jadi. Sekarang tinggal boxnya. Nah boxnya ini kayak kita tuh kayak ngelipat box kotak box, nasi box tuh maksud aku ya, nasi box. Ingat gak sih teman-teman? Kalau lagi ada acara, lagi ada bancaan. Kalau kalian lagi ada bancaan di rumah, bantuin orang tua gitu kan. Kalau bagian lipat-lipat kardus, nah itu kepake banget tekniknya untuk bikin box ini. Sama banget soalnya. Siapa nih yang suka kalau ada acara kebagiannya dapat tugas ngelipetin kardus? Nah, aku tuh juga sering. Itu kayak ada step-stepnya ya. Kalau misalkan kita masih kecil gitu, misalkan ada acara, dapat tugasnya tuh namanya nih lipat-lipat kardus gitu. Tapi nanti kalau udah naik lagi, kita udah bisa agak naik lagi, kita potong-potong wortel, kupas-kupas bawang gitu kan. Ya gak sih teman-teman? Ya begitulah. Tapi aku belum pernah sih masak yang bener-bener jumlah banyak, itu aku belum pernah. Yang biasanya sih aku bantuin ibu aku sih. Tapi kalau bener-bener aku sendiri itu aku belum pernah. Karena masak jumlah banyak itu menurut aku susah loh ya. Iya gak sih? Gimana caranya tuh biar tetap enak, seenak kita masak ukuran sedikit. Karena kita harus pinter mengira-ngira bahannya dan rasa. Itu tuh susah banget sih menurut aku. Apalagi buat masakan-masakan yang kadang kita cuma ngasal aja, nggak pakai takaran gitu loh. Itu kadang yang sedikit tantangan sih. Ya, ternyata udah selesai nih box aku. Tinggal kita dekorasi deh, kita letak-letakkan gini ke lemari. Kan aku emang rencananya ngisi lemari, jadi kita taruh di posisi yang sesuai desainnya. Nah box ini ada dua, nanti di lemari sama satunya di bawah meja. Nah kayak gini nih. Ya udah jadi deh. Segini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.